Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik ya. Nah, jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Kali ini kita akan membahas materi kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Apa itu budaya maritim? Maritim itu berasal dari bahasa Latin yaitu maritimus yang artinya laut. Ya, kuncinya laut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim itu segala kegiatan yang berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jadi semua kegiatan perdagangan dan pelayaran yang dilakukan di laut itu dinamakan budaya maritim atau kegiatan maritim. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah gambar perahu bercadik. Mungkin kalian sering lihat ya atau pernah lihat. Ternyata perahu ini sudah lama dipergunakan oleh nenek moyang kita dalam kegiatan pelayaran pada zaman dahulu. Bahkan waktu migrasi menyeberang itu masih menggunakan perahu bercadik. Sehingga bisa dikatakan ya sejak zaman masyarakat praaksara, masyarakat Indonesia itu sudah memiliki kemampuan menggunakan perahu bercadik. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Nusantara pada saat itu sudah mulai melakukan tradisi pelayaran dan perdagangan meskipun dilakukan secara sederhana dan terbatas. Tetapi mereka sudah tahu ya sudah ada yang namanya kegiatan perdagangan dan pelayaran yang dilakukan di laut. Nah, bagaimana terbentuknya perdagangan internasional di zaman kuno? Kita saksikan peta berikut ini ya. Kita amati Indonesia itu berada dalam posisi silang yang sangat strategis. Bisa kita lihat, bisa kita amati Indonesia diapit dua samudra Pasifik yaitu samudra besar ya dan samudra Hindia. Juga diapit oleh dua benua yang besar ya, ada benua Asia dan ada benua Australia. Posisi Indonesia yang sangat strategis ini ya terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu ada India ya dan ada Cina atau Tiongkok. Jadi posisi silang Indonesia sangat menguntungkan Indonesia. Di sini ada sebuah peta yang mana ada bangsa India dan bangsa Cina. Mereka melakukan kontak perdagangan ke Nusantara melalui Selat Malaka, adapun melewati pantai barat Sumatera, lalu ke Selat Sunda, lalu melewati Laut Jawa, kemudian melewati Selat Makassar, dan sampai ke Maluku. Melalui kegiatan perdagangan antar bangsa tersebut, terjadilah penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi dari peta yang kita saksikan tadi bisa kita lihat ya bahwa Selat Malaka ini menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang India dan Tiongkok dengan Nusantara. Ya, sehingga berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa
membuat masyarakat Nusantara tidak dapat terhindar dari pengaruh luar. Selain kegiatan perdagangan, mereka akhirnya juga ada kontak lain selain perdagangan, itu perkawinan ya bersahabat juga ya. Nah, jadi Selat Malaka ini menjadi gerbang utama pedagang India dan Tiongkok. Lantas komoditas apa saja yang diperdagangkan? Bisa kita lihat di sini ada 3 komoditas utama. Komoditas itu barang yang diperdagangkan. Ada kayu manis ya. Kayu manis. Ada cengkih dan ada pala. Ini semuanya rempah ya. Rempah ini yang banyak dicari ya dari berbagai negara di dunia ya. Ini dijadikan komoditas utama, komoditas emas. Ini terkenal sekali ya komoditas ini. Nah, akhirnya ya bisa disimpulkan hubungan perdagangan itu tidak hanya melulu tentang hubungan perdagangan saja yang dilakukan. Akhirnya masyarakatnya pun melakukan percampuran kebudayaan antara dua bangsa, contoh Indonesia dengan India. Akhirnya melahirkan kebudayaan Hindu dan Buddha. Karena mereka sering kontak, sering ketemu, akhirnya mereka melakukan perkawinan ya dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya bangsa Indonesia banyak yang menganut agama Hindu, agama Buddha. Dalam sistem pemerintahan dan politik, Indonesia jadi mengenal sistem kerajaan, ada sistem ekonomi, sosial, sampai budaya yang terlihat dari peninggalan-peninggalan. Salah satu contohnya yaitu candi. Nah, dari kontak percampuran kebudayaan ini ya, akhirnya juga melahirkan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pada slide berikutnya nanti akan Ibu tampilkan bagaimana sih teori-teori masuknya agama dan Hindu-Buddha di Nusantara itu, akan Ibu jelaskan ya di slide berikutnya.